barengan sama Amel selama 10 menit ke depan. Kita bahas seputar tips and tricks serta life hack yang mempermudah hidupmu. So, pastiin kamu dengerin only on Folk. Masak apa, Ter? Ini nih, masak nugget. Tapi kok minyaknya kotor gitu ya? Iyalah, kan digunain berkali-kali. Nih. Tuh. Mau diapain? Dibuang lah. Sabar, itu masih bisa dipakai, Ter. Gimana caranya? Jorok tau. Itu, item-itemnya itu tinggal diangkat aja, bisa diangkat, ada caranya. Gimana tuh caranya? Aku kasih tahu cara. Yang kamu butuhkan itu cuman tepung dan air. Gimana tuh caranya? Nih, aku kasih tahu caranya. Minggir. Bahan-bahan yang perlu Sobat Folk siapin itu cuma ada 2. Tepung tapioka dan tentunya air secukupnya. Caranya, larutkan tepung tapioka dengan air. Tepung tapiokanya nggak usah banyak-banyak, 2 sendok aja. Lalu, panaskan minyak yang kotor. Kalau sudah panas, masukkan larutan tepung tapioka secara bertahap agar minyaknya tidak terciprat keluar wajah. Tunggu hingga kotoran terangkat dan angkat deh tepungnya. Minyak bersih dan bisa dipakai kembali. Kamu nanya aman atau enggak? Nih, aku kasih tahu ya. Terkait membersihkan kotoran di dalam minyak jelantah dengan menggunakan tepung tapioka itu boleh karena itu masih bahan makanan. Tetapi kalau memakai bahan kimia itu yang tidak diperbolehkan, misalnya hidroksi peroksida. Tadi dulu, mau kemana? Ngebuang kulitnya. Kulitnya masih bisa bermanfaat tau. Oh iya. Bisa dibikin jadi selai. Tahu sih kamu. Ih, nih yuk aku tunjukin caranya. Gimana tuh? Nah, jadi gini Teh, kita tuh cuma butuh 3 bahan. Yang pertama ada kulit apel, air, dan gula. Aku minta tolong dong. Ada gula, ada air, ada panci. Bahan-bahan yang perlu Sobat Folk siapin, yang pastinya kulit apel, lalu ada gula, dan air minum sebanyak 500 ml. Caranya adalah hidupin kompor dong pastinya. Terus sangrai kulit apel sebentar, lanjut masukin air yang udah disiapin tadi ke dalam panci. Masak kulit apel hingga airnya berubah warna dan kulit apelnya berwarna pucat. Kalau dirasa kulit apel sudah berubah warna menjadi pucat, matikan kompor sebentar dan tiriskan kulit apel hingga tidak tersisa di panci. Kalau kulit apel udah nggak ada nih di panci, udah keangkat semua, hidupkan kembali kompor lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir. Masak lagi hingga mendidih dan kalau udah mendidih artinya selai kulit apel siap disajikan. Wah, akhirnya jadi juga ya. Jadi dia emang konsepnya itu cair gitu. Cara makannya, pertama kita ambil roti Ya. Oke. Terus ini kita sobek dikit kali ya, kalau bisa kepanjangan. Oke, boleh. Terus tuh tinggal kita cocok. Oh, dicocol ya? Kayak mayo ya. Makan. Manis kan? Mantul. Iya kan? Astaga, oh iya hari ini kan aku jalan ya. Tuh, pakai baju yang mana ya? Iya, ini deh. Nah, iya yang ini aja. Aduh astaga, kok mati lampu sih? Mati listrik. Aduh, mana bajunya kusut lagi. Aduh. Kenapa sih, Ter? Ini nih aku buru-buru mau cabut kan, cuman masalahnya bajunya lecek banget, mati listrik lagi.
Gimana dong, belum sempet kegosok. Tapi bagusnya yang ini. Ya udah, bisa tahu ini digosok setrika tanpa harus pakai setrika. Hah, emang bisa? Bisa, ada caranya. Gimana tuh? Yang harus kamu lakuin adalah siapin 2 panci bersih. Isi salah satu panci dengan air, lalu hidupkan kompor dan rebus air hingga mendidih. Kalau air udah mendidih, patiin kompornya dan pindahin deh ke panci yang lain. Nah, pancinya bisa langsung diaplikasiin di baju layaknya setrika. Dan voila, jadi deh rapi seperti tersetrika. Sobat Vok, tim yang ikat sepatu masih satu-satu. Kanan, kiri, lama banget deh. It's ada cara mudahnya tahu. Nah, langsung aja kali ya Amel kasih tahu caranya. Caranya adalah masukin tali sepatumu di kedua sisi pertama. Kalau udah, mulai lanjutin kedua tali sepatunya dari sebelah kanan ke kiri sampai ke lubang yang paling bawah. Nah, lubang yang paling bawah itu yang kanan tetap di kanan, terus yang satunya di kiri. Jadi deh, simple dan cepat. Dijamin deh nggak makan waktu. Kali ini kita bakal bahas barang-barang unik di e-commerce yang katanya bermanfaat nih, yang udah disiapin sama tim. Mungkin daripada penasaran, kita langsung buka aja dari sebelah kanan. Wow, oke, ini ada kayak bantalan makanan gitu, Sobat Vlog. Dia awalnya membentuknya cair gitu, terus di dalamnya ada logamnya. Mungkin ini bisa buat ciwi-ciwi yang lagi period, atau lagi pegel-pegel, atau lagi sakit perut, ini bisa bermanfaat banget. Kalau aku baca itu katanya logamnya sih harus dipotek gitu. Oh, jadi ngebuku gini dia. Dan ini jadi panas. Gitu. Coba. Bener sih. Sangat itu. Kan beda kan, jadi setelah dia dipotek itu jadinya bentuknya gini, dan ini menghangat. Kan kalau misalkan dia belum dipotek ini gitu, ini jadi membeku. Apa ya, kalau dibilang membeku juga nggak membeku, tapi dia panas. Oke, ini works, ini berjalan, ini berhasil. Kasih pause. Oke, kita keep dulu, lanjut ke yang nomor 2. Ada makanan di sini. Ini kita tutup mereknya. Intinya ini adalah jajan, dan ini lebih ke apa ya, penutup makanan. Kalau misalkan Sobat Vlog itu buka makanan tapi daripada berceceran, mungkin bisa dirapetin lagi gitu. Kita coba ya, ini berhasil atau enggak. Oke. Satu dulu ya. Kita coba. Nih kan kalau misalkan Sobat Vlog itu punya makanan di rumah dan dia itu sekiranya cuma mau makan sedikit, kayak udah kenyang, daripada dibuka gini dan melempem, itu bisa kita tutup lagi. Kita coba pakai ini. Ini dia cara pakai itu. Jadi ujung ditarik dan ditekan gitu sampai ujung lagi. Oh, it works, berhasil. Oke, barang kedua it works. Kita lanjut ke barang yang ketiga. Ada apa nih? Ada parfum. Terus, ini yang kecil ya, ini versi mininya. Nah, jadi mungkin kalau Sobat Vlog itu suka jalan-jalan, traveling atau kemanapun dan males bawa
botol parfum yang mungkin sebesar ini atau bahkan mungkin lebih besar lagi, bisa pakai ini. Jadi ini tuh caranya, kalau misalkan parfum kalian itu ada nih penutupnya ini tuh kita buka dulu sementara. Terus ini kan di bawah botolnya itu kayak ada buat masukin parfumnya. Itu tinggal kita masukin aja. Gini. Terus penasaran nih, bisa ya? Bisa. Works. Ini simple banget sih buat yang nggak mau bawa parfum besar di dalam tas, kan ini pasti berat ya, apalagi kalau misalkan botolnya kaca. Ini bisa banget jadi masuk ke list yang perlu kamu beli kalau misalkan mau traveling jauh. Lanjut ke barang yang terakhir. Mari kita buka. Agak licin. Mari kita buka. Oke, ini ada kuaci. Terus ada ini pembuka kuaci. Ya, ini pembuka kuaci. Kita buka dulu. Harusnya gini ya. Tapi kayaknya ini nggak bisa. Oke, mungkin ini coba ke yang besar kali ya. Kuacinya cukup besar. Oke, jadi dia emang cuman bisa buka kuaci yang besar. Ini cukup life hack buat kamu yang suka makan kuaci dan nggak pingin mulutnya ledes buat bukanya cekrek gitu, atau kurang higienis gitu kan kesannya. Jadi pakai pembuka kuaci ini cukup work menurutku. Bunyinya kemana? Oke Sobat Vlog, tadi kita habis review nih barang-barang unik dari e-commerce yang katanya bermanfaat. Mungkin kalau di rating, Amel bakalan prefer yang ini sih, penghangat. Karena Amel tuh tipe yang kalau period tuh suka sakit-sakit banget pinggangnya, terus perutnya, ataupun kalau pegel-pegel, ini tuh works banget. Jadi nggak perlu ribet-ribet buat ngerebus air dulu, nganuin handuk dulu, nyiapin handuk dulu, dan apa segala macam. Ini tuh udah simple banget. Oke, mungkin buat barang-barang ini nanti linknya akan Amel taruh di description buat Sobat Vlog yang mau beli. Tapi jangan kemana-mana, abis ini masih ada Nindi yang bakal bawa kamu jalan-jalan ke tempat-tempat hidden game. Penasaran kan? So stay tuned! Hai Sobat Vlog. Setelah tadi sama Amel dengan barang uniknya, giliran Anin yang bakal ngajakin kamu untuk jalan-jalan. Aku akan kasih 3 rekomendasi wisata di Jogja. Sobat Vlog tahu kan, Jogja adalah surganya wisata. Yuk langsung aja kita ke destinasi yang pertama, yaitu Losung Cafe and Resto. Let's go! Losung Cafe menjadi spot favorit banyak wisatawan karena Sobat Vlog bisa melihat pemandangan kota Yogyakarta yang sangat indah dari ketinggian. Berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Cafe ini berjarak 18,6 km dari pusat kota Jogja dan menempuh waktu sekitar 35 menit menggunakan motor ataupun mobil. Jika malam hari, Sobat Vlog bisa melihat pemandangan city light dengan sangat jelas dari Losung Cafe. Untuk jam buka atau jam operasional Losung Cafe ini mulai buka pukul 3 sore hingga tutup pada pukul 9 malam pada setiap hari Selasa sampai Minggu. Menu makanan dan minuman yang ditawarkan di Losung Cafe ini juga sangat beraneka ragam loh. Harga mulai dari 15.000 saja ditambah dengan konsep tempat yang begitu unik serta menarik, semakin menambah betah Sobat Vlog untuk berlama-lama di sini. Tadi udah main ke cafe with the view, next kita mampir ke salah satu pantai di Jogja yang bisa dibilang tersembunyi alias surga dunia Sobat Vlog.
Gunung Kidul menyimpan sejuta pesona berupa tempat-tempat dengan pemandangan luar biasa indah dan menakjubkan. Salah satunya Pantai Watu Lumbung. Pantai ini terletak di Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di wilayah Gunung Batur. Jarak Pantai Watu Lumbung dari pusat kota Jogja sejauh 90 km dan menempuh perjalanan sekitar 2 jam memakai motor ataupun mobil. Letak pantai memang agak tersembunyi, jadi nggak heran kalau Sobat Vlog menyebutnya sebagai surga dunia yang tersembunyi. Selain letak yang tersembunyi, pantai ini masih belum begitu banyak pengunjung yang datang untuk menikmati keindahannya loh. Pantai ini juga unik Sobat Vlog. Jika pantai pada umumnya di pinggiran pantainya terdapat banyak pasir putih, Pantai Watu Lumbung menyajikan batu karang yang besar di sepanjang bibir pantai. Di sekitar pantai masih jarang warung makanan, jadi Sobat Vlog jangan lupa bawa bekal makanan dan minuman ya. Dan pastinya selalu jaga kebersihan pantai ini agar kenyamanan serta keindahan di sekitar pantai tetap terjaga. Hai Sobat Vlog, setelah melihat 3 rekomendasi tadi, pasti Sobat Vlog gak sabar pengen liburan kan? Kira-kira aku bakal ngajakin Sobat Vlog mana ya? Watu Lumbung, Lesung Cafe, atau Bukit Klangon? Alright, aku bakal ngajakin kamu melihat pemandangan alam yang seger banget, yakni di Bukit Klangon. Tepatnya di daerah Gagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kita akan menempuh perjalanan selama 1 jam dengan jarak 31 km dari Tugu Jogja tempat aku berdiri saat ini. Lumayan jauh sih, tapi nggak apa-apa. Penasaran kan dengan pemandangan alam di sana? Let's go bareng aku Ninda Rizky hanya di Indonesiapedia. Dari Tugu, kamu bisa menggunakan transportasi pribadi ataupun ojek online. Untuk menuju Bukit Klangon, kamu harus melewati Jalan Kaliurang yang jika kamu lewati saat siang atau sore, itu jalanannya rame banget alias macet guys. Oke, setelah keluar dari Jalan Kaliurang, Sobat Vlog akan diiringi oleh tanaman warga di sepanjang jalannya. Jangan heran juga ya kalau banyak kendaraan besar seperti truk pasir, karena di bawah Bukit Klangon terdapat beberapa titik tambang pasir. So, tetap hati-hati membawa kendaraan ya. Oke Sobat Vlog, kita udah sampai di Bukit Klangon. Yuk jelajah lebih jauh lagi. Sobat Vlog, tahu gak sih? Jarak antara Bukit Klangon dan Gunung Merapi itu sekitar 4 km saja loh. Jika ingin menikmati panorama alam di Bukit Klangon, Anin saranin kamu datang di pagi hari ya Sobat Vlog. Karena pada pagi hari, jika sedang cerah, wah mata akan dimanjakan banget dengan pemandangan Gunung Merapi yang terlihat jelas dan gagah. Kamu juga dapat merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Eits, tenang, datang di sore hari juga gak kalah serunya kok Sobat Vlog. Kamu dapat menikmati matahari terbenam dari ketinggian Bukit Klangon. Namun jika Sobat Vlog beruntung ya, karena cuaca di Jogja saat ini kurang bersahabat dengan Anin. Tapi jangan khawatir, kamu masih bisa menikmati suasana Bukit Klangon yang sejuk. Fasilitas yang disediakan di bukit ini cukup lengkap. Bagi kamu yang suka berfoto, ada banyak spot foto yang instagramable. Di bukit ini terdapat gardu pandang rotary setinggi 5 meter terbuat dari kayu yang membuat Sobat Vlog lebih dekat dengan Gunung Merapi. Selain menjadi spot untuk berfoto, Bukit Klangon juga menjadi area lintasan downhill. Trek downhill di sini menjadi satu-satunya lintasan terbaik di Yogyakarta dan sering menjadi area kejuaraan pembalap sepeda gunung baik tingkat regional maupun nasional. Bukit Klangon berada di ketinggian kurang lebih 1.100 meter di atas permukaan laut. Kondisi inilah yang menyebabkan daerah Bukit Klangon memiliki suhu dingin. Anin ada tips buat kamu yang ingin berwisata ke sini, Sobat Vlog, jangan lupa untuk mengenakan pakaian tebal ya jika tidak ingin kedinginan. Selain itu, jika ingin mengeksplor lebih jauh kawasan wisata ini, kamu juga bisa camping loh Sobat Vlog.
Di sini terdapat area landai yang digunakan untuk aktivitas camping. Hai Sobat Folk, sekian jalan-jalan bareng Anin hari ini. Pasti Sobat Folk lapar kan setelah jalan seharian? Tenang aja, setelah ini bakal ada Melia yang ngajakin Sobat Folk untuk kulineran. Kira-kira kuliner apa ya? Penasaran kan? Yuk ikuti terus kita di Indonesiapedia. Get to know what you should know. Halo Sobat Folk, setelah seharian diajak jalan-jalan bareng Anin, saatnya kulineran bareng aku, Melia. Nah, sebelum kita masak-masak, kita mau main kuis makanan. Nah, kalian tahu nggak sih Bika Ambon tuh asalnya dari mana? Penasaran kan? Yuk ikuti aku. Halo Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Gilang. Siva. Alif. Oke Kak, jadi nanti aku akan kasih satu pertanyaan tentang makanan, nanti kakaknya jawab cepat dalam waktu 5 detik. Oke, boleh. Oke, jadi pertanyaannya adalah Bika Ambon tuh asalnya dari mana? Ambon gak sih? Ambon. Ambon apa? Medan. Ya nggak sih? Hah? Serius? Serius Pak? Yakin? Yakin. Beneran? Dan Ya, sayang sekali jawaban kakak salah. Yang benar adalah dari Medan. Selamat kakak, jawabannya benar. Jadi kakak berhasil menang dalam kuis makanan. Oke, sayangnya jawaban kakak salah. Yang benar itu dari Medan. Ternyata masih banyak yang mengira Bika Ambon dari Ambon ya. Padahal Bika Ambon itu berasal dari Medan, Sumatera Utara. Mengutip dari situs pariwisata pemerintah kota Medan, nama kue Bika Ambon diambil dari kata bika. Bika ini adalah sejenis kue khas Melayu yang biasanya juga disebut sebagai bingka. Ada beberapa versi cerita asal-usul penamaan Bika Ambon. Yang pertama, asal nama Bika Ambon dari Medan ini berasal dari lokasi pertama di mana kue ini dijual. Nah, bika atau bingka merupakan kue khas Melayu yang dibuat dari gula, telur, tepung, dan santan. Yang pertama kali dijual di simpang Jalan Ambon, Seikera, Medan. Kepopulerannya ini membuat bika kemudian dikenal dengan sebutan Bika Ambon. Versi kedua dari alasan penerimaan nama Bika Ambon disebut berawal di masa kedatangan Belanda. Saat itu seorang Tionghoa tengah membuat kue yang akan dijual kepada orang-orang Belanda di Medan. Ia kemudian menawarkan seorang pendatang dari Ambon untuk mencobanya dan kemudian dijadikan nama Bika Ambon. Nah, jadi Sobat Folk jangan salah lagi ya, Bika Ambon itu bukan dari Ambon, melainkan dari Medan, Sumatera Utara. Sosis Solo. Tapi kok nggak ada sosisnya? Lalu kenapa dinamakan sosis Solo? Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? namaku Fajar. Kak Kiki, namaku Andin. Oke Kak, jadi nanti aku akan ngasih satu pertanyaan tentang makanan. Nanti kakaknya jawab cepat dalam waktu 5 detik ya Kak? Iya. Oke. Siap. Oke, jadi pertanyaannya adalah sosis Solo itu sosis atau risol? Risol. Sosis. Sosis. Yakin? Yakin. Yakin. Oke, sayang sekali Kak. Jawaban kakak salah. Jadi yang benar adalah risol. Jadi jawabannya kakak benar. Selamat ya Kak. Kakak mendapatkan penghargaan kuis makanan. Ya, sayangnya jawabannya kakak salah. Yang benar adalah risol. Maaf ya Kak. Hayo, sosis atau risol? Nah, Sobat Folk, ternyata sosis Solo itu risol loh. Menjawab misteri ini, peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Murjati Garcito mengatakan, sosis Solo sebenarnya adalah makanan hasil akulturasi budaya barat. Saat masa penjajahan, unsur budaya kuliner Belanda sangat kental di kota Solo, sebab kota Solo merupakan sasaran petinggi Belanda untuk menjalin hubungan baik dengan raja-raja di Mataram kuno. Saat itu, masyarakat Solo tidak biasa mengonsumsi susu. Akhirnya dibuatlah sosis versi Solo dengan bumbu merica, bawang putih, dan pala. Sosis Solo terbuat dari daging sapi yang digiling, kemudian dibungkus dengan telur dadar yang sangat tipis. Wah, menarik juga ya cerita soal sosis Solo yang gak ada sosisnya ini.
Gimana? Sobat Vlog tertarik mencobanya? Terakhir nih Sobat Vlog, kamu tahu nggak sih pizza itu asalnya dari mana? Halo Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Ya, halo, nama saya Iqbal. Nama saya Diki, Kak. Nama aku Rani. Oke Kak, jadi nanti saya akan kasih satu pertanyaan tentang makanan. Nanti kakaknya jawab cepat dalam waktu 5 detik ya. Oke, pizza asalnya dari mana? Ayo. Dari Itali. Prancis. Dari Itali, bener gak? Yakin? Yakin. Iya, kayaknya. Iya. Benar? Yakin. Oke, jadi kakaknya benar. Ya, sayangnya kakak salah. Jadi kakak benar. Kakak mendapatkan penghargaan kuis makanan. Jadi pizza asalnya dari Itali. Maaf ya Kak. Selamat, kakak mendapatkan penghargaan kuis makanan. Italia. Pasti kita teringat makanan pizza. Di balik rasa yang nikmat, ada kisah tentang bagaimana pizza bisa berkembang dan populer. Dikutip dari Alto Hartley, konon pada tahun 1738, terdapat restoran pizza pertama di dunia hadir di kota Naples, Italia. Pizza merupakan hidangan roti pipi yang diberi topping seperti saus, sayuran, daging, dan bahan-bahan lainnya. Awalnya, pizza dibuat sebagai makanan kelas pekerja. Para pekerja Yunani kuno membutuhkan sesuatu yang cepat dan murah. Hal ini yang menyebabkan pizza pertama kali dibuat. Disajikan dengan roti yang begitu tipis dan isian yang tidak sebanyak sekarang. Pada tahun 1889, Ratu Margherita berkunjung ke Napoli. Sesampainya di Napoli, Ratu Margherita langsung jatuh cinta dengan pizza yang terbuat dari saus tomat, basil, dan keju mozzarella. Sejak saat itulah pizza ini diberi nama pizza Margherita. Seperti yang aku makan ini Sobat Vlog. Halo Sobat Vlog, pasti tadi ngiler kan lihat aku makan pizza? Nah, aku mau kasih tips nih buat kamu yang mau bikin pizza simple dengan budget pas-pasan. Penasaran kan? Yuk ikuti aku cara masaknya. Siapkan bahan-bahan seperti 2 lembar roti tawar yang sudah dipotong dadu, saus sambal secukupnya, 2 buah sosis sapi yang sudah dipotong kecil-kecil, keju parut secukupnya, bawang bombay secukupnya, 2 buah telur. Cara memasaknya sangat mudah Sobat Vlog. Pertama, siapkan teflon, kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah panas, masukkan sosis yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu kita masak sebentar. Jangan terlalu kering ya Sobat Vlog, setengah matang saja. Lalu setelah itu kita tiriskan sosis yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita tumis bawang bombay yang sudah diiris. Lalu kita tunggu sampai setengah matang, sampai baunya harum. Kemudian kita tiriskan juga. Lalu kita masukkan adonan telur dan roti tawar yang sudah kita campur tadi. Lalu kita tambahkan bawang bombay yang sudah ditumis. Kemudian kita beri saus sambal, kita tambahkan sosis, dan terakhir parutan keju. Nah, kemudian masak menggunakan api kecil, lalu tutup teflon, kita tunggu kira-kira sekitar 2 menit. Nah, sudah jadi pizzanya. Nah, buat kamu yang pengen tahu tips-tips menarik lainnya, jangan lupa saksikan terus Nedia, Indonesiapedia setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Vlog TV. Indonesiapedia, get to know what you should know. Bye-bye!